Hai, welcome to Blackboard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wassallallahu ala maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Guys, hari ini gue mau membicarakan tentang Habib Masjidub itu gila. Emang benar ya Habib Masjidub itu orang gila? Yang sempet orang-orang ngomongin tuh di hari Pras ngomong katanya dia orang gila. Kalau kita menganggap Wan Shehon, terus siapa namanya Ja'far itu ya, terus Gufron yang juga dianggap pernah gila, dia menganggap orang-orang seperti ini wali Allah, maka sungguh kita merendahkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tingkat orang untuk dekat kepada Allah harus gila. Ya awalnya dia waras, karena saking dekatnya kepada Allah gila, merendahkan Allah. Terus Maisha ngomong kalau orang sakit jiwa, Maisha Al-Fatih. Bagi kelompok sufi ini teman-teman, wali jadab ataupun wali majdub ini teman-teman adalah suatu makam seorang wali yang mana di dalam hatinya sudah dipenuhi rasa cinta kepada Allah, sehingga mereka lupa atas semua apapun yang ada di muka bumi ini. Mereka melupakan segala sesuatu. Mereka lupa sholat, lupa makan, lupa menutup aurat. Yang dalam pemikiran mereka yang ada hanyalah Allah Azza wa Jalla. Orang sakit jiwa jangan diikutin, ya nggak? Nah, lu setujuan dia orang gila, apa dia orang yang tercerahkan sehingga dia nggak mau berbicara karena dia tahu sebenarnya apa sih tujuan dia hidup di sini, gitu loh. Ya kalau gue pribadi sih, gue percaya dia adalah hal yang menjaga kita gitu di sini. Kalau hari ini gue akan membicarakan dia, jadi gue harus lebih cantik karena gue mencintai mereka. Oke, kita masuk ke poin pertama. Oke, poin pertama itu apa sih tujuannya Habib Masjidub ada di muka bumi gitu ya kan? Yang kalau kita tahu mereka tuh orangnya tuh banyak karomahnya, ya kan? Bukan kuropat ya, karomah. Karena apa? Gue pernah ngeliat langsung karomahnya, gitu loh. Dan mereka tuh nggak ngomongin kurofat karena memang mereka punya karomah gitu. So tujuan mereka di sini tuh sebenarnya mereka mencoba menstabilkan dunia. Anjay, menstabilkan dunia atau rata-rata mereka tuh kalau bicara tuh seperti ini. Kita lihat ya videonya ya. Apa tabasunan murio Umar Syaib bolang mata Ibrahim kudung tatik saharep di tubuh asyhadu an la ilaha illallah salam syahmat bisa baraki madibu ladakum salasa fi shalin wa umiyakum bil Quran mahabba duratul rasul habaib seneng karo putune Kanjeng Nabi be ahli PT Kanjeng Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para saudara-saudara, asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya hayyu qayyum. Bisa baraki wa masyar, wa masyarana, wa madana, wa kulubana, wa mahaqaqa. Sarina haqaqa, sirlana, mulana ya mulana istajib doana. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah syahmat bisa merakim Allahumma latunka rahmat latunka rahmatan wa hayyana min ar-rasadan asyhadu an la ilaha illallah syahmat bisa Ya lo denger ya, itu yang paling gue cintai. Nah dia tuh kalau bicara tuh selalu tentang hal positif gitu, hal positif ya kayak amin, ya udah amin, pokoknya lancar, semua lancar gitu kalau ngomong. Nah apa namanya, tujuan mereka itu menstabilkan dunia dan menunggu imam yang sebenarnya itu siapa? Imam Al-Mahdi. Kayak gitu. Nah jadi itulah tujuan mereka. Makanya mereka rata-rata nggak mau jadi imam sholat, nggak banyak ngomong, kalau sekalinya ngomong juga positif atau doa. Ya tujuan mereka ya untuk menstabilkan kita agar kita apa? Tetap percaya kepada hal yang gaib. Karena mereka tuh banyak karomah tapi halnya goib gitu, kayak tersembunyi lah gitu. Itu tujuannya di poin pertama. Tujuan Habib Masjidub. Oke, poin kedua. Ya, itu di poin pertama, oke. Tujuan Habib Masjidub. Nah, kita masuk ke poin kedua. Poin kedua adalah bagaimana sih kita harus melayani mereka atau nge-treat mereka gitu. Kita harus berguru atau kita harus apa? Ya kalau menurut gue sih
Mau minta doa minta air ya nggak ada masalah ya, karena mereka kan zuriyah Nabi. Tapi kalau gue pribadi tidak melakukan itu. Cuman kalau dia berdoa ya gue aminin, walaupun bahasanya bahasa malaikat. Karena waktu gue ngeliat Habib tercintaku itu doa, gue amin, tapi dia ngomong aja, tapi bukan Suryani ya, kayak Gupron. Bukan bahasa semut. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Nggak ada rokok, nggak ada tai juga nggak ada. Bukan koli, bukan. Ini bener-bener bahasanya gue kagak pernah denger dan beda-beda, bukan diulang-ulang kayak Gupron. Kampret orang. Nah, yang seharusnya kita treat ya aminin mereka berdoa. Ya itu hak kalian kalau kalian mau minta air atau mau minta doa ya. Tapi kalau gue ngedenger dia doa langsung amin aja, karena mereka kan zuriyah Nabi gitu. Ya itu udah cara nge-treat mereka. Tapi jangan sekali-sekali ngikutin gaya hidup mereka, karena mereka kan caranya berbeda. Mereka tuh kayak setengah-setengah goib, setengah manusia gitu loh. Kayak bukan gila juga sih, dibilangnya apa ya, kayak mutasyabihat kali ya. Jadi Harry Pras, tolong baik-baik, dan Maisha Al-Fatih, lu belum pernah duduk dan tidur sama mereka. Gua udah. Gua tahu mereka, dan mereka tuh gak banyak ngomong. Nah kalau nanti di poin ketiga kita bakal tahu bagaimana cara ngebedainnya. Itu aja di poin ini. Nah ini kalau ini Habib Wan Sehan kayak begini. Ya itu Habib Wan Sehan. Rata-rata mereka nggak banyak bicara, dan rata-rata mereka nggak menceritakan apa karomahnya, yang ceritain orang-orang. Nah kalau di poin ketiga ini kita akan ngebahas gimana sih ngebedain Habib Mazdub yang asli dan yang palsu. Gampang coy, gampang. Cara bedainnya gini, kalau dia ngomongin karomahnya udah bukan. Kalau dia banyak ngomong udah bukan. Kalau dia ngomongin hadis dan dia ngomongin Al-Quran udah bukan. Pokoknya positif aja Habib Mazdub tuh. Nah kalau yang normal-normal kayak Ustadz Basalama, maksudnya Khalid Basalama dan Syafiq Basalama, habis itu yang Ustadz Salafi lah, mereka kan lebih ke Al-Quran dan hadis. Nah itu yang kita ikutin, karena itu kan nggak ganjil gitu. Karena Allah mencintai yang ganjil. Ya, jadi kita cinta yang hal yang ganjil juga, cuman bukan berarti lu jadi ini ya, jadi seneng yang goib-goib banget gitu sampai lu nggak minta ke Allah. Nah cara ngebedain itu, kalau dia banyak omong sama dia tuh jelimet gitu kalau lu ngeliat, nah itu udah bukan Habib Mazdub kayak gitu. Dan mereka nggak suka keramaian, makanya rata-rata seperti video ini. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam. Ya rata-rata mereka itu senengnya sendiri. Jadi ketika di keramaian tuh mereka kayak orang aneh gitu, kayak what the fuck I'm doing in here, what the fuck is shit man, but what. Mereka udah tahu lagi anjing gitu dalam hatinya, mungkin gua nggak tahu juga sih, tapi mereka banyak kayak celingak-celinguk gitu. Itulah guys kurang lebih tentang Habib Mazdub. Ya gua nih cinta sama salaf, karena salaf tuh paling kenceng tentang hadis sahih. Tapi kadang-kadang yang gua nggak demen sama salaf, mereka terlalu logis. Nah kalau terlalu logis sampai nggak terima hal gaib, cuy, gue nih bener-bener gue nih orang sport cuy, orang sport gitu. Gue nggak sekolah di Madinah juga, atau gue nggak sekolah tentang apalah segala yang hebat-hebat itu, enggak. Gue mencoba segala sesuatu nih karena gue sportivitas. Gue mencoba menelan dengan akal sehat dan logika. Dan ketika gue mengikuti sunnah-sunnah Nabi, yang nongol itu malah ya di luar nalar gitu, yang nggak harus gue ceritain. Di luar nalar yang gue nyampe, kok bisa ya gitu. So, artinya apa? Artinya aja, ini petikan dari Al-Quran sedikit. Apa ya? Dia lupa lagi. Aduh, gue lupa lagi. Alazina yu'minuna bil goib. Lo harus percaya sama yang goib, coy. Baru wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Padahal mah hafalin itu doang. Oke deh, menurut gue itu aja untuk pembahasan Habib Mazdub orang gila. So, jangan lupa di-subscribe dikit ya. Saya kesedihan di sini setiap coding dia kan banyak masuk. Subscribe. And thank you for watching. Bye.